juga tidak bebas. Dia kan merenung. Oh, akibat dari kejahatan saya mengalami situasi yang semacam ini. Pelajaran bukan? Apa yang salah? Gitu. Nah, jadi saya bukan menghalalkan mencuri, gitu. Tapi kalian jangan buru-buru menilai salah pada orang yang dianggap salah oleh kalian. Karena salah benar itu penilaian, bukan kebenaran. Oleh karena itu, pelajaran yang paling berharga, catat. Setiap spektrum emosi mengajarkan pembelajaran yang amat berharga kalau itu dijadikan sebagai pelajaran. Nah, makanya banyak orang mengalami kejadian di semesta ini, tetapi dia tidak dapat pelajarannya. Itu yang keliru. Itu yang merugikan waktu. Jadi oleh karena itu, para sahabat, ya, puncaknya perjalanan spiritual itu sebetulnya adalah kemampuan kita mengambil pelajaran hidup dari setiap peristiwa hidup. Gitu. Jadi semua itu sebetulnya mengajarkan begitu luar biasa banyak hal. Ya. Nah, dari semua itu supaya kita tetap sadar, maka belajar fokus ke sini, di sini, saat ini, sekarang. Kunci. Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ayat yang ke-115 mengerti? Nah, sekarang saya mau nanya untuk para sahabat semua. Apa yang saya sampaikan tadi itu terukur nggak? Terukur? Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Nyata nggak? Nyata. Itu pelajaran itu harus nyata. Itu yang sebetulnya nadirun mubin. Jadi jangan mau diajarkan yang tidak nyata. Paham ya? Oke, baik. Kita lihat ayat 116. Ya. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, qalu la ilam tantahi ya Nuh. Gitu. Nah, ini nih si pengikutnya Nuh yang kontrak sama Nuh. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, la ilam tantahi ya Nuh, la takunanna minal mujrimin. Mujrimin itu orang-orang yang dirajam. Maka kamu akan termasuk orang yang dirajam. Apa sih pesan ayat ini? Pesannya sederhana, para sahabat. Kalau kita menanam cengkeh, pasti rumput jadi. Terus, Haji Asep, kalau tanya ini harus sama Pak Haji. Kalau nanam singkong, rumput pasti jadi. Tapi nanam rumput, singkong tengiringan. Gitu. Jadi Nuh ini akan selalu dapat tantangan. Karena tadi kan dibilang orang beriman itu 1% qalil. Nah sudah gitu sunnatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Awalnya ya banyak, tapi akhirnya tinggal qalil lagi. Qalilu minal akhirin, 1% lagi. Ini yang iman beneran loh, bukan yang aku beriman. Makanya kan di Quran tuh ada kata-kata bagus tuh. Surat Al-Ankabut. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kamu beriman sebelum aku mengujinya. Kan gitu. Artinya untuk menyatakan keimanan seseorang itu ada saringannya loh, ada filternya, ada fit and proper testnya. Gitu. Nah, siapa yang mengadakan ujian itu? Maksudnya? Enggak apa-apa. Ini akan menyeleksi kadar keimanan kita. Ya. Ya. Nah, jadi kata-kata dirajam di sini tuh ingat bahwa sebetulnya kita ini kalau ingin jadi orang yang beriman, perlu nggak yang tidak beriman? Nah, apa yang salah dengan yang tidak beriman? 3 bulan ya? Ya, hati-hati. Hati-hati. Makanya Allah bilang di Quran, sekiranya aku mau jadikan semua manusia beriman,
beriman itu sangat mudah bagiku. Tapi kalau semuanya beriman kan kita jadi susah. Gimana? Bisa hati. Iya. Nek nganggur ini kok. Iya. Tapi aku hari-hari aku di rumah. Iya, Kan pasti. Makanya Allah besok juga kan bilang, sekiranya aku mau, aku jadikan Senin semua yo di ngebu. semesta ini jadi orang Selasa baik. gak libur, Rebu masuk. Kamis gak Jumat masuk. Iya. Di Sabtu Minggu iki sinten, Pak? Ya, hati-hati. Oh, makasih ya. Hati-hati ya. Ya. Salam di pacarmu. Aduh, Ya. Hmm. Assalamualaikum. Salam. awas suaranya naikkan teh suaranya. Oh, susah nggak? Kamu ngan batur ke sarua benghar. Jangan soal belajar supaya di seluruh semesta ini. Saya mau bikin pesantren supaya seluruh semesta ini beriman. Itu sudah melanggar Allah. Allah aja bilang, sekiranya aku jadikan orang beriman semuanya, sesuatu yang mudah bagiku. Tapi Allah melakukannya. Dia mau pimpinan pondok pesantren mau bikin semua orang beriman. Enggak. Betul nggak? Ya cek si eta mah cenah mau teh iman teh awon. Penilaian itu kenwe itu menafsi-nafsi perjalanan masing-masing. Betul nggak? Bukankah kita perlu kehadiran mereka? Nah, terus itu kalau semua orang baik, kumaha ngukurna? Katinggalina alus telah mun panggil jeung goreng. Jadi yang tidak baik menurut penilaian kita perlu ada. Ya sudah, terima saja hidup apa adanya. Terima saja hidup saya enak. Tiba-tiba dengan kegembiraan. Kamu cekkan kepada Tuhan. Jangan usir, jangan komentar, maafkan, ya, gitu. Ya, paham? Nah, lanjut dulu. Ya. Nuh berkata, apa kata Nuh? Qala Robbi inna qaumi kadzabun. Tuhan, sungguh kaumku telah mendustakan. Sedih gak Nuh didustakan kaumnya? Sedih gak kira-kira? Masa Nuh masih sedih? Nggak sadar kalau gitu. Memang Nuh kalian sekelas Nuh, utusan Allah yang sudah mencapai kesadaran, didustakan kaumnya, ya biasa aja. Karena Nuh itu sudah tahu. Sudah tahu kalau harus ada yang mendustakan. Dibutuhkan nggak sama Nuh? Apa yang salah? Ini kebiasaan kalian. Begitu ayah kalian tidak suka langsung diperangi. Padahal kehadirannya kan dibutuhkan. Betul nggak? Coba perhatikan saya. Jadi apapun di semesta ini tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu karena kita tidak mampu menggunakannya, memanfaatkan. Betul? Oh, jangan manggut-manggut tapi nggak ngerti. Nah, kemudian di ayat ini dan bahan berkualitas melalui tanya ahli dan inovasi untuk kualitas. Ya, fathah baini wa bainahum fathan. Fathah itu putuskan. Baini wa bainahum, antara aku dengan mereka, fathan, dengan keputusan. Wa najini wa mamma'a, ya, wa mamma'iya minal mu'minin. Ya, maka putuskan. Ada satu keputusan yang nyata, yang jelas, yang tegas antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersamaku. Jadi Nuh itu meminta kepada Allah, fathah, putuskan. Fathan itu putusan yang setegas-tegasnya, sejelas-jelasnya, ya, antara aku dan mereka. Jadi maksudnya Nuh itu meminta beda, pisahkan, gitu. Jadi orang yang ikut Nuh dengan orang yang tidak ikut Nuh itu, tolong tunjukkanlah perbedaannya. Kira-kira begitulah. Ya. Nanti juga akan kelihatan yang ikut yang nggak ikut bedanya.
Betul nggak? Jadi supaya ya orang-orang yang antara ikut dan tidak ikut itu kelihatan. Makanya kan di Quran dikatakan summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Kitab ini, awas, kitab bimubin, kitab bimunir, kitab yang bercahaya ini aku wariskan kepada abdi-abdi yang terpilih. Jadi yang dapat kitab itu adalah abdi-abdi yang terpilih. Tapi Allah bilang, di antara abdi-abdi yang mewarisi kitab ini terbagi menjadi 3. 1, dzalimun li nafsi, kembali menggelapkan dirinya sendiri, mundur belakang. Yang kedua, al-muqtasid, setengah-setengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat bi'nillah, orang-orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya terserah, kalian mau masuk yang mana? Mau masuk yang kembali ke belakang, salah? Tidak salah, itu kan pilihan. Mau yang setengah-setengah, seperti yang ikut padahal enggak, seperti yang enggak padahal ikut, seperti ngaji padahal tidak, seperti tidak padahal ngaji, seperti ikut kajian padahal tidak, seperti tidak padahal ikut kajian. Orang yang semacam ini ya setengah-setengah. Bahasa Qurannya al-muqtasid. Nah setengah-setengah ya jadinya juga setengah. Ya kan? Itu setengah ikhlas, setengah iman, setengah manusia, setengah dena. Paham ya? Oke, baik, kita lihat ayat yang ke-119. Ini saya baca dulu semuanya. Nah, fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Fulki itu kapal. Fi itu dalam, fil fulki di dalam kapal. Al-mashhun. Saya lihat tadi pagi Bunda Elin yang share ini ayat ini. Ya. Fil fulki al-mashhun. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Ya. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh, orang-orang beserta Nuh. Nah, ini tentang diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ini saya mau cerita sedikit. Karena biasanya kan kita suka terjebak oleh dualitas. Hati-hati ya, karena ini keterbatasan kata-kata. Kalau ada orang, ya ada orang di sekitar Gunung Merapi meletus. Ini ada rumah yang tertimbun oleh abu, ada rumah yang tidak tertimbun oleh abu. Yang mana yang diselamatkan? Mana yang diselamatkan Allah? Ya, ada yang tertimbun abu, rumahnya hancur. Ada yang tidak tertimbun abu, rumahnya nggak hancur. Mana yang diselamatkan Allah? Nah harusnya kalau orang yang sadar, ya dua-duanya juga diselamatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ini perlu ditimbun, yang ini tidak perlu ditimbun, kan begitu. Itu yang terbaik bagi mereka. Nah kalau kita sudah tidak terjebak oleh dualitas, kita tidak akan berkata yang diselamatkan itu ya tidak tertimbun, yang tertimbun itu tidak diselamatkan oleh Allah gitu. Memangnya ada di situ ada ruang itu yang satu dikuasai Allah, yang tidak dikuasai Allah, ada gitu? Itu sudah mendua. Yang satu diselamatkan Allah karena Allah ada di situ, yang tadi diselamatkan tidak diselamatkan Allah karena Allah kebetulan di situ Allah sedang tidak hadir. Gitu. Tapi kan kita sudah terbiasa ngomong begitu, betul nggak? Makanya doa kalian tuh pasti semoga dilancarkan, diselamatkan, dimudahkan, kan gitu. Doanya udah kayak gitu modelnya. Betul nggak? Doa orang yang sadar nggak begitu. Ya Allah, kuatkan pundakku. Apapun yang harus aku gendong, kuatkan pundak. Tidak minta ya Allah ringankan. Kasih ringan-ringan aja kata Allah. Dah kayak kerupuk deh. Dan minta juga yang ringan terus sama Allah. Betul nggak? Iya. Kalau besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, ringan mana? Sama ya. Berarti kalian ikuti pengajian dari tadi dengan saya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di ayat 120. Nah, summa agrokna ba'dal baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang. Lihat saya sebut. Jadi memang ada yang
harus diperlakukan begini, itu diselamatkan. Ada yang harus diperlakukan begitu, itu juga diselamatkan. Jadi dua-duanya sebetulnya ditolong Allah. Yang tidak tenggelam ditolong Allah, yang tenggelam ditolong Allah. Karena kebutuhan dia memang harus tenggelamkan. Perlu saya jelaskan? Nah, masih belum ngerti juga. Ada orang yang harus sadar setelah dikasih berbagai macam kejadian yang membuat segalanya hancur lebur. Ada? Siapa? Ngacu gue. Betul nggak? Iya. Makanya di kelas-kelas spiritual seperti ini, maaf ya, jarang sekali. Ya. Orang yang hidupnya mulus-mulus. Semua yang ada di sini itu yang hidupnya mulus-mulus. Yang mulus-mulus gak ada di sini. Yang ada di sini pasti yang mulus-mulus. Ya. Gitu. Jadi kalau gitu, milih mulus-mulus. Ya terima saja dua-duanya, yang terbaik. Lagi mulus-mulus saja, lagi mulas saja. Justru mulas itu yang menyebabkan kita menjadi sadar. Makanya tingkatan tertinggi manusia itu adalah melepaskan. Nah, kalau tidak melepaskan kayak tadi si H2O, masih ingat tadi? H2O tercemprang oleh unsur-unsur lain, jadi minyak. Begitu jadi minyak, berada di air tetapi tidak mau menyatu dengan air. Sama para sahabat, kita sekarang berada di tubuhnya Allah, tetapi kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Ilusi keterpisahan itulah yang disebut dengan neraka. Makanya orang yang berada dalam neraka itu terus aja mencari Allah. Padahal Allah sudah meliputi dirinya, tapi dia tidak merasakan kehadirannya. Bahkan menganggap Allah itu di tempat yang jauh karena dirinya terpisah dari Allah. Nah, ilusi keterpisahan itu sebetulnya berasal dari keseringan dia melanggar kemurnian dirinya sendiri. Bisa dibayangkan sekarang ya? Jadi kalau kita makin tua harusnya makin melepaskan. Ini makin tua makin mengikat. Wih, luar biasa. Ketika nanti keluar dari sini, tak masuk ke sini, ya tidak bisa bersenyawa. Ya, oke. Nah, oleh karena itu maka tingkatan tertinggi sebagai manusia dalam melepaskan. Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Tingkatan tertinggi dalam belajar apa? Kesadaran. Makanya kalau ingin belajar di kehidupan, jangan di universitas. Di universitas secara intelektual mungkin kita jadi pintar, tapi pintar belum tentu sadar. Syukur kalau bisa pintar sekaligus juga sadar. Kan tergantung dosennya. Dari dosen nanti sadar, aku mahasiswa tiba-tiba sadar. Betul nggak? Makanya kita perlu ya cari ya sekolah itu yang membuat kita sadar. Iya. Dosennya bilang air menguap pada suhu 100 derajat. Mahasiswanya dengar. Begitu ditanya di ujian, berapa suhu air ketika air menguap? Jawabannya 100. Kata siapa? Kata Pak dosen. Bapak atau Ibu ya? Padahal dia itu tiap hari nyuci baju, jam ceramah kolor. Habis nyuci di kemana? Kan digantung. Betul nggak? Berapa suhu udara di situ? Terus entar itu. Mang Ujang tadi ngepel pagi-pagi. Ada airnya nggak di situ? Kemana tuh air? Menguap. Berapa suhu lantai? Kan ke 100 derajat. Jadi kalau gitu air menguap pada suhu berapa? Pada suhu berapa saja. Makin tinggi suhunya makin gancang nguapnya. Gitu. Karena diajarkan oleh yang gak sadar, air menguap pada suhu 100 derajat, semua kur. Berjamaah selama. Iya. Saya tanya guru-guru IPA, air mendidih pada suhu berapa?
100 derajat. Di mana? Ngaos buku. Pira oge eta cai ngagonak dapat termometer asupkeun ka dinya, ukur. Benar 100. Di Amerika 100 derajat karena tekanan udara di Amerika 1 atmosfer. Di Bandung tekanan udara kurang dari 1 atmosfer. Sebelum 100 derajat air sudah mendidih. Dacap yang cenah diajarna. Gitu hasil. Sadar nggak? Makanya coba belajar agama, belajar sains harus sama orang yang membuat kita sadar. Ieu mah ngaji geus loba malah teu sadar. Nah, tingkatan tertinggi dalam kehidupan adalah kebahagiaan. Bahagia di mana tadi? Di dalam. Kalau kita hidupnya sudah meditatif, merasakan kehadiran Dia setiap saat. Nah, tingkatan kita membina diri kita adalah meniti ke dalam diri, menemukan kekosongan. Makanya belajar meniti ke dalam diri itu persis seperti ngupas bawang. Bagian luar bawang kan warnanya kotor, betul? Apalagi yang bersentuhan dengan tanah, kupas dulu yang kotor, kupas dulu yang merahnya, kupas lagi yang merahnya, kupas lagi yang merahnya. Makin ke dalam, makin putih warna bawang. Terus kupas, terus kupas. Sisanya hanya tinggal kekosongan. Yang tersisa cuma hangat-hangat air mata. Itulah spiritualitas. Menemukan yang tidak bisa ditemukan. Makanya ngaji dengan saya, menemukan yang tidak bisa ditemukan. Jadi kalau guru-guru sudah mengatakan alhamdulillah saya sudah menemukan, bohong, jangan kemana-mana. Berarti tidak mengerti pelajaran dari saya. Menemukan yang tidak bisa ditemukan, itu namanya pencerahan. Sudah tercerahkan, pokoknya sudah. Kenapa? Saya sudah menemukan yang saya cari. Itu belum menemukan. Tapi kalau ada orang baru di BNK sama saya ngomong begitu, bagus. Tapi kalau sudah 2 tahun, elah, gak habis. Kalau udah 2 tahun, udah disapi, siap-siap mau disapi. Kalau baru 2 bulan ngomong gitu sama saya langsung disalahkan, nanti bisa ngelengit. Makanya saya ngomong kepada orang yang berbeda, beda-beda, bukan pling-plang. Nabi Muhammad ditanya oleh Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ketika engkau Isra Miraj, apakah engkau bertemu Tuhan? Yes. Nabi Muhammad mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika Muhammad ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya belasan tahun, ya Rasulullah, ketika Isra Miraj, bertemu Tuhan? Nabi Muhammad mengatakan, tidak. Mau bilang Nabi Muhammad bintang? Nah, kalau kita belajarnya nggak jelas, bilang pling-plang. Masa sekelas Nabi Muhammad pling-plang? Nabi Muhammad itu bijaksana. Kapan menjawab apa pada siapa? Iya. Makanya kalau kalian datang ke rumah, ngobrol dengan saya, habis ngobrol dengan saya, jangan ngobrolkan sama yang lain. Nanti yang lain datang ke rumah, ngobrolnya lain lagi. Bingung kan belajar dengan saya? Karena saya kadang-kadang kepada si A ngomongnya harus begini, karena tahapannya masih di sini. Pada si B ngomongnya begini, tahapannya sudah di situ. Makanya kalau ketemu saya, habis ketemu saya, Jom, tadi saya udah ketemu ayah dulu. Oh ternyata begini. Waktu itu ayah dulu ngomong ke saya nggak begitu. Kalian bisa berdebat. Mau ketemu saya bingung nanti, betul kan? Sudah, yang saya omongkan pada kalian, terima buat diri kalian sendiri. Jangan dibandingkan. Itu belajar spiritual. Pengen sama aja, ini belajar ilmu syariat. Spiritual beda, individual. Paham? Itu, ya. Nah, tingkatan tertinggi ya dari ya kehidupan manusia itu sebetulnya adalah kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan, disitulah ada yang namanya ketenangan. Jadi kalau kita sudah tenang, luar biasa. Baik, selanjutkan dulu. Nah, inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Di sini ada lagi kata-kata kasiro, aksarohum, ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah.
Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ada muncul kasiro, aksaruhum kasiro. Jadi yang tidak beriman menurut ayat ini banyak. Berapa persen? Kasiro 99%. Semua penelitian cari orang yang tidak beriman. Betul ibu beriman? Iman aku. Masuk rumah, assalamualaikum. Betul. Ada ibu iman kan? Iman. Assalamualaikum. Bingung nih ayat ini. Oh semua saya tanya menurut riset iman semua. Kadek eta mengaku. Dan iman nanti kudu ditanya. Nggak usah tanya. Punten ada ibu iman tinggal kalakuanana. Saya setting. Ini kalau ingin tahu orang beriman, lihat cara parkir mobilnya. Makanya saya suka perhatikan itu parkir mobilnya. Ya iman tuh. Kalau dia parkir mobil, nih, ya di kompleks, jalanan hiji-hijina, garasi teu boga, parkir mobil di pinggir. Terus ngaliwat hese teu iman. Gak usah survei bawa kuesioner. Gak usah. Eta si eta mah bisa sare tibra. Mobilnya ngahalangan batur. Batur kaliwat teu bisa. Ada gitu hadisnya. Tanya hadisnya. Yang tanya hadis. Hadisnya tidak begitu, nggak ada hadisnya. Jika memarkir mobil di pinggir jalan, sementara jalannya sempit dan dia tidur nyenyak, tidak beriman. Oh, hari tamat ayam mobil. Ada. Makanya pintar sawetik mah pintar tentang loba teuing. Hadisnya nggak begitu. Hadisnya mah begini. Jika kamu berjalan mendapati ranting yang membahayakan orang lain dan tidak kamu singkirkan, kamu tidak beriman. Iya, malah ranting mobil. Ranting saja tidak beriman, kamu atau mobil tidak usah survei. Tanya, mohon maaf Bapak Ibu, beriman tidak? Sholat tahajudnya berapa? Nggak usah, kejauhan. Atau mohon maaf, apakah di mobilnya ada tulisan Bismillah? Nggak usah. Tinggal deh parkir. Nah, kalau pergi ke Arab, lihat orang yang beriman di sana. Waktu parkir, coba antri itu, beli nasi, kebuli itu. Gitu. Kita lagi antri, tiba-tiba masuk. Ya beriman. Ya aku di Arab beriman. Kacau. Tidak berperasaan pada orang lain, batur yang ngantri, mana yang tahan lama. Dan ciri orang beriman, nah kata Quran, sabar. Berarti gak sabar kan? Terburu-buru, hayang panggancangna, hayang panganggesna, paduli batur senangtung sabar aja. Iman. Kumaha Bapak, abdi ninggal atau kamari baju antri. Demi solehah. Sebentar, kamu mau ke solehahnya dari mana? Bisa nih. Tapi lagi antri, dia duluan hak. Nggak soleh. Alah jangan. Kayak aku baju. Ngerti maksud saya? Nah itu. Makanya di ayatnya dikatakan wa ma kana aktsarahum mu'minin. Gitu. Dan kebanyakan mereka itu tidak beriman, kata Allah. Saya punya doa bagus nih, tapi doa ini dari Bunda Teresa. Saya bacakan nih. Bunda Teresa doanya begini. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk dicintai, dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung, dari keinginan untuk menjadi populer. Berani gak doa gini?
Ulangi lagi. Bebaskan aku Tuhan dari keinginan untuk dicintai. Wanian, Bunda Teresa. Wani gitu, doa gitu. Bukannya kalimat doanya ya Allah, jadikanlah semua orang mencintai saya. Jangan ada satupun orang yang menyakiti saya. Bukannya begitu. Yang kedua, dari keinginan untuk dipuji. Berani gitu. Oh, yang muji deui geus doa ieu. Sepi. Nah, saya muji deui. Ini sekelas beliau ya, ini doanya keren. Makanya kenapa saya bacakan ini, saya cuplik ini. Saya cuplik, luar biasa. Ini orang yang berkesadaran, doanya saja udah kayak gitu modelnya. Bukan dilancarkan, dimudahkan lagi. Beda ya di WA kalian. Dari keinginan untuk dihormati coba. Berarti kalau minta dibebaskan dari keinginan untuk dihormati, sudah tidak punya keinginan di situ dihormati. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung. Ya, 5 tahun sekali doa anak yang didukung kalian bagi-bagi sembako. Dari keinginan untuk menjadi populer coba, udah gak punya lagi. Ini kesadaran murni nih, kesadaran murni. Ya kayak gini kesadaran, sudah tidak mungkin kadang sadar kadang tidak, gak mungkin. Yang model kayak gini, sudah tidak mungkin kadang iman kadang tidak, nambah kurang, gak mungkin. Ketimbangan. Ini kelasnya nih udah keren. Bunda Teresa. Saya sangat kagum sama beliau, luar biasa. Nah, ini doanya penggalan yang kedua nih, lebih mengerikan lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dihina. Wanian, ketakut dihina lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk direndahkan. Tersiun direndahkan. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dicemooh. Bebaskan Tuhan dari ketakutan untuk difitnah. Berarti wanian kan? Bebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Ya kadukun. Ini cara abdi hilaf ka abdi. Gusti kami biasa keun menu sejen hilaf ka abdi. Baju abdi ulah sampai hilaf ka abdi Gusti. Bunda Teresa doanya minta dibebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Kalian makan ayam atau diingat terus. Mugi-mugi upami panen ayah asep singit maut kami. Itu ya. Kalau Pak Yudi pergi ke luar negeri, semoga Pak Yudi kalau di belanja di Belgia ingat sama saya. Nah, Bunda Teresa mah minta dibebaskan dari apa? Ini mintanya sama Tuhan kok. Tuhan, bebaskan aku dari ketakutan untuk dilupakan, dari ketakutan untuk ditertawakan, dari ketakutan untuk dicurigai. Kan wae batur curiga ka abdi. Kan gitu. Coba wanita. Sok catat itu. Nanti malam doa. Ya, di malam bertahajud. Tuhan, bebaskan aku dari keinginan untuk dicintai, dipuji, dihormati, disanjung, didukung. Tuhan, bebaskan aku dari ketakutan untuk dihina, direndahkan, dicemooh, difitnah, dilupakan, ditertawakan. Inilah ciri orang yang sudah melampaui dualitas. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Keren. Saya ingin melihat dari wajah-wajah kalian tuh modelnya kayak gitu. Dipuji, tak irung, kah, iya, dihina sedikit, kempes. Ini ceritanya udah jalan mendaki, ini jalan mendaki kemana itu? Makanya itulah kenapa di Quran ya dikatakan, wahadainahu najdain. Fala aktahamal aqabah
Wa ma adraka ma aqabah fakku raqabah. Kenapa Allah mengatakan aku sudah menunjukkan dua jalan, tapi tidak boleh kau pilih salah satu. Itulah dualitas. Coba jalan mendaki, bebaskan kamu dari dualitas. Memang para sahabat, untuk mencapai kesadaran ini perjuangannya tidak mudah, tetapi tidak sulit kalau mau. Nah, kenapa saya mengatakan tidak mudah? Karena kita bertahun-tahun dari kecil diajarkan untuk terjebak pada salah satunya. Betul? Iya, masih ingat dulu waktu sekolah? Menjawab pertanyaan apa? Benar salah. Emot kene. Nu bener kudu dibenarkan, nu salah kudu disalahkan. Namun nu benar disalahkan salah. Nu salah dibenarkan ke salah. Begitu masih ingat? Dulu mah ada BS kan, namun THB TBS. Benar salah. Tapi nggak apa-apa karena di sekolah itu memang begitu. Karena pikiran itu untuk memahami harus benar salah. Di sekolah SD, SMP, SMA, di universitas begitu adanya. Tapi di kehidupan mah jangan eta TBS teh di bawah kan hirup mah. Jadi benar salah yang di sekolah jangan dibawa dalam kehidupan. Di kehidupan mah kita harus belajar untuk bisa memahami semuanya apa adanya. Nah, itu bedanya sekolah di universitas dengan sekolah di sekolah kehidupan. Di universitas lulus semuanya. Di kehidupan qalilam ma tashkurun. Yang lulusnya qalil, cuma 1%. Oke? Ngerti sekarang? Baik, kita simpulkan dulu. Jadi mulai sekarang kita sudah punya patron, ya. Patron yang sangat jelas untuk kita mengukur diri, ya, mengukur diri. Jadi kalau kita masih suka menyesali keadaan, kita masih mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, masih suka memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah, masih suka khawatir dengan hari esok, masih iri hatian, ya, masih hidup dengan pembanding, itu masih ada yang perlu diperbaiki pada diri kita. Itu tanda bahwa iman belum betul-betul menjadi watak kita, ya, itu. Jadi oleh karena itu, untuk putra-putra saya semuanya, saya tidak mau ya kalian itu sekedar mengaku sebagai siapa, tetapi tidak punya ciri yang diaku. Jadi kalau mengaku itu harus berani ya untuk bisa membuktikan ya identitas diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bukan sekedar didengar, tetapi diikuti dan kita praktekkan dalam hidup. Semoga setelah ini hidup kita menjadi jauh lebih meditatif lagi. Terima kasih.